Pelatihan di Akademi Ragonon jauh lebih keras daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Bahkan para murid termuda pun harus menjalani latihan tanpa ampun. Saat ini, mereka semua sedang memegang beban berat sambil berlatih teknik pernapasan, berusaha bertahan selama mungkin. Sebagian besar dari mereka kesulitan berat. Hanya sedikit yang berhasil bertahan. Namun, ada satu anak laki-laki yang jelas menonjol. Ia tidak hanya memegang beban yang sama seperti yang lain. Di atasnya, ia menumpuk batu-batu besar yang sangat berat. Bahkan instruktur pun terkejut melihat kekuatan dan daya tahannya. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa anak laki-laki ini adalah reinkarnasi dari manusia terkuat di dunia, pendiri keluarga Ragon sendiri. Bahkan ia pun akhirnya meninggal ketika waktunya tiba. Namun, itu bukanlah akhir. Ia membuka matanya dalam tubuh baru, tubuh seorang bayi. Fakta bahwa ia menjadi bayi membuatnya terkejut. Ada bayi-bayi lain di sekitarnya. Dari pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa ia telah bereinkarnasi kembali ke dalam keluarga Ragon karena mereka semua ditempatkan di gedung terpisah. Saat itu, datanglah para pelayan Ragon membawa troli berisi cairan merah aneh. Di antara mereka ada seorang goblin yang langsung menimbulkan kecurigaan sang pahlawan. Para pelayan pertama-tama memaksa goblin itu meminum cairan tersebut, menyebabkan makhluk itu merasakan rasa sakit yang luar biasa sebelum akhirnya meledak menjadi genangan darah. Uji coba ini menunjukkan bahwa konsentrasi sihir dalam cairan itu sudah cukup tinggi, berada di titik sempurna. Para pelayan segera mulai memberikan cairan merah yang telah diencerkan itu kepada semua bayi. Sang pahlawan tidak benar-benar memahami situasi tersebut, dan ketika gilirannya tiba, ia menyadari bahwa cairan itu bukan susu, melainkan sesuatu yang meluap-luap dengan kekuatan sihir yang mengerikan. Ini adalah darah naga kuno, dan mereka memaksa bayi-bayi meminumnya. Secara insting, ia ingin memuntahkannya dan ia sudah menelan sedikit. Seperti yang dilakukan bayi-bayi lain, ia harus melakukan hal yang sama dan memuntahkan cairan itu sebelum meledak. Namun, ia memikirkan kembali pilihannya dan memutuskan untuk menyerap seluruh kekuatan sihir ini yang akan membantunya mencapai puncak sejati seni bela diri. Ia bahkan mungkin bisa mengejutkan dirinya di masa lalu. Dengan pikiran itu, ia meminum seluruh cairan tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak boleh meremehkan Gilfus Ragon. Ia menyerap seluruh kekuatan sumber sejati naga kuno untuk mencapai puncak seni bela diri, ketinggian yang tidak pernah ia capai di kehidupan sebelumnya. Para pelayan terkejut karena ia mampu menyerap cairan itu dengan begitu tenang, tapi mereka memilih untuk mengabaikannya karena hasilnya menguntungkan mereka. Bayi-bayi lain tampaknya juga bertahan hidup, tapi kejadian ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Seperti yang diharapkan dari tubuh bayi, rasa kantuk yang luar biasa tiba-tiba menyerangnya. 7 tahun kemudian, anak yang dulu dikenal sebagai Gilfus kini berganti nama menjadi Zeke Elragon. Ia berlatih tanpa henti dan ia bisa merasakan dengan jelas betapa luar biasanya tubuhnya telah menjadi. Semua ini berkat darah naga kuno yang mengalir di dalam tubuhnya. Sumber kekuatan ini ada di dalam semua makhluk hidup. Namun, darah naga kuno yang dikonsumsi Zeke dan bayi-bayi lain mengandung jumlah besar dari 2 kekuatan sumber yang berbeda. Mereka yang menyerap bahkan sedikit saja dari cairan ini akan mendapatkan tubuh yang jauh lebih unggul daripada manusia biasa. Sayangnya, hal ini justru menguntungkannya. Sang pahlawan, yang dibimbing oleh naga ilahi terhadap kekuatan sumber yang ia serap di kehidupan sebelumnya, menelan setiap tetes kekuatan unik naga kuno itu. Ia mengalami transformasi yang begitu menakjubkan hingga bahkan ia sendiri sulit mempercayainya. Secara logika, ia seharusnya sudah mencapai setidaknya 4 bintang saat ini.
Satu bintang adalah sumber kekuatan yang benar-benar terkondensasi yang terbentuk ketika seseorang membayangkan tubuhnya sebagai alam semesta dan membiarkan bintang mengapung di dalamnya. Namun, setiap bintang tambahan semakin sulit dibentuk, dan semakin banyak bintang yang dimiliki seseorang, semakin besar kekuatannya. Sang pahlawan telah mencapai peringkat tak tertandingi yaitu 10 bintang, satu-satunya orang di dunia yang pernah melakukannya. Sudah 7 tahun sejak ia bereinkarnasi. Ibunya sudah meninggal dan ayahnya tidak pernah muncul. Bereinkarnasi ribuan tahun ke masa depan membuatnya terkejut. Namun, yang lebih mengganggunya adalah kenyataan era ini. 1 milenium kemudian, dunia telah menjadi tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Bukankah itu inti dari tahun 2025? Contoh paling jelas dari hal ini adalah ritual ujian naga. Hanya bayi yang bertahan hidup yang diizinkan berlatih sebagai prajurit keluarga Eragon. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun rintangan yang mampu menghalangi sang pahlawan. Zeke mencoba menyelidiki latihan tempur di keluarganya, tapi para pelayan tidak mengatakan apa-apa, lebih tepatnya mereka tidak diizinkan berbicara. Pelayan yang berinteraksi dengannya adalah petarung 3 bintang, yang cukup untuk latihan tempur dasar. Ia merasa lelah dengan interaksi minim ini meskipun sudah hidup bersama selama 7 tahun. Kemudian, ia pergi ke hutan dan memakan rumput beracun sebagai bagian dari latihannya. Ia pertama-tama merasakan kehadiran seseorang dan melihat seekor babi hutan marah yang dikelilingi kabut hitam, sesuatu yang tidak ada 1000 tahun lalu. Tak lama kemudian, mereka bertarung dan ia menghantam babi hutan itu dengan pukulan kuat. Kerusakan yang ditimbulkan terlihat mengejutkan untuk seseorang di levelnya. 1 bintang, tapi kualitas bintang itulah yang benar-benar penting. Sang pahlawan pamit membawa babi hutan itu dan memutuskan untuk memulai perjalanan. Tanpa sepengetahuannya, seorang pria aneh sedang bersembunyi di dekat sana. Ia menyaksikan pertarungan itu dan segera menyadari bahwa Zeke bukan anak biasa. Tidak hanya Zeke mengalahkan babi hutan dengan mudah, tapi ia juga menyadari kehadiran pria itu. Namun, sebagai anak kepala keluarga, Zeke tidak diizinkan pergi bebas dan selalu diawasi. Orang asing itu semakin tertarik padanya. Kemudian, sang pahlawan mendengar sekelompok prajurit sedang membahas sesuatu. Ia memasuki ruangan dan bertanya apa yang mereka minati, lalu mereka menjelaskan bahwa mereka datang untuk menjemput Zeke dan ia harus mengikuti ujian, yang membuat sang pahlawan marah. Ia pikir ia telah dikembalikan ke keluarga utama, tapi mereka membawanya ke sarang naga untuk ujian. Ini adalah lembaga pendidikan eksklusif milik keluarga Eragon yang mereka dirikan selama milenium itu. Semua yang lahir di keluarga ini harus mendaftar di akademi ini pada usia 7 tahun, dan hari ini adalah hari ujian masuk, sementara sang pahlawan belum diajarkan satu hal pun. Sang pahlawan memegang kepalanya karena tahu bahwa ujian itu wajib. Zeke terlihat sangat lelah, sehingga seorang anak bernama Langis dari desa Olskale menyela dan berbicara padanya. Zeke awalnya menganggap Langis pemalu, tapi ia segera menyadari bahwa anak itu memiliki keberanian di balik sikap gugupnya. Zeke memperkenalkan diri sebagai balasan. Saat sang pahlawan menyampaikan kekhawatirannya tentang ujian karena tidak tahu isi ujiannya, Langis terkejut. Sebelum percakapan berlanjut, Retin dari desa Olskale memanggil Langis dan mulai mengganggunya. Ia berteriak mengejek, mengatakan bahwa Langis seharusnya tetap di rumah karena orang sepertinya tidak akan pernah bisa masuk akademi sejak ayahnya hanyalah naga palsu. Keluarga Eragon mengikuti hierarki kaku yang ditetapkan oleh pengelola absolut. Naga kecil diklasifikasikan sebagai pemula. Naga muda dikenal sebagai prajurit biasa. Naga dewasa termasuk kelas kapten, dan naga tua menempati peringkat tertinggi sebagai tetua atau eksekutif.
Di bagian paling bawah adalah naga palsu, yaitu mereka yang gagal masuk sarang naga atau tidak lulus. Individu-individu ini dicap sebagai tiruan, tapi Langis ingin menghapus cap naga palsu dari keluarganya. Sang pahlawan membela temannya bahwa setidaknya ia pantas mendapatkan kesempatan untuk mencoba. Hal itu membuat para pengganggu semakin marah dan mereka mulai mencaci orang miskin. Tapi Zeke terus membela teman barunya. Tak lama kemudian, pemeriksa naga dewasa mengumumkan bahwa ujian akan segera dimulai, di mana semua pelamar harus mengambil nomor teks setelah registrasi dan melanjutkan ke gerbang kedua dengan disiplin. Langis menyarankan sang pahlawan untuk mundur jika ia tidak yakin tentang ujian atau kurang kemampuan, tapi ia tanpa percaya diri meskipun tidak tahu isi ujiannya. Ujian pertama adalah menggores batu, dan yang berhasil melakukannya akan lulus. Hanya senjata yang disediakan yang boleh digunakan atau dengan tangan kosong. Para murid memiliki 3 kesempatan. Zeke menganggap ujian itu terlalu longgar, yang mengejutkan temannya karena ia pikir ujiannya akan sangat mengerikan. Ujian dimulai dan Langis mulai panik, sementara anak kita duduk tenang. Batu yang digunakan dalam ujian memiliki sifat regeneratif yang memungkinkannya memperbaiki kerusakan kecil hampir seketika. Selain itu, setiap serangan yang hanya mengandalkan kekuatan kasar akan dipantulkan kembali ratusan kali lipat dari dampak aslinya. Langis menjelaskan bahwa seseorang harus mengedarkan kekuatan sumber ether dengan benar di dalam tubuh saat memukul untuk meninggalkan goresan. Sang pahlawan memahami bahwa ini lebih tentang pengendalian kekuatan sumber ether daripada keterampilan bela diri. Sebagian besar murid tampak bisa lulus ujian, termasuk para pengganggu. Ada diskualifikasi berturut-turut terhadap murid-murid. Akhirnya, giliran menguji sang pahlawan dan ia menolak mengambil senjata apapun. Mereka bertanya apakah ia yakin menggunakan tangan kosong, dan ia setuju. Semua orang mulai membicarakannya, mengira ia akhirnya akan gagal sementara Langis khawatir padanya. Saat ujian dimulai, sang pahlawan menganalisis batu itu dengan cermat. Ia menyadari bahwa batu itu pasti terbentuk lebih dari 1000 tahun lalu karena ia belum pernah menemui mineral seperti itu sebelumnya. Saat itu, ia mengangkat tinjunya dan menggunakan kekuatan penuh, menghancurkan batu regeneratif ini dengan teknik tempur pembunuh naga miliknya dan lulus ujian. Kerumunan tiba-tiba terdiam karena hasilnya tak terduga bagi mereka. Langis dipenuhi kegembiraan murni sekaligus kejutan. Berdiri di dekat sana, pemeriksa itu memicingkan mata, bertanya-tanya apakah sang pahlawan mungkin anak tidak sah dari keluarga kuat. Lagi pula, hanya prajurit peringkat 4 atau 5 bintang yang mampu melakukan hal seperti itu. Sebagai hadiah, sang pahlawan diberi ramuan hijau, meskipun ia tidak yakin arti pentingnya. Kemudian, Langis menjelaskan padanya bahwa itu adalah ramuan penyembuh kelas normal. Zeke bertanya-tanya apakah ini bisa jadi elisir, ramuan yang dibuat dari bahan-bahan sangat langka. Ramuan itu mengandung ramuan unik dengan inti elisir murni dan dari binatang ilahi serta phantom yang sangat langka ditemukan. Ramuan itu menyembuhkan luka lama dan baru sekaligus meningkatkan ether secara dramatis. Karena bahan-bahannya langka, sangat sulit untuk menyulingnya dan hampir tidak pernah muncul di pasar. Langis menambahkan bahwa ramuan yang diproduksi oleh House Dragon jauh lebih unggul daripada yang dijual di toko biasa. Sang pahlawan merasa takjub sementara temannya terus memujinya. Dengan itu, para pengganggu juga lulus ujian dan giliran Langis. Ia memilih menggores batu dengan pedang dan gagal. Ini adalah percobaan terakhirnya, dan para pengganggu sudah mulai menghinanya, menyebutkan betapa wajarnya bagi seorang setengah naga. Zeke kemudian menyarankan agar ia menggunakan tombak daripada pedang, yang tidak cocok baginya karena ia kesulitan membuat satu goresan pun dengannya.
Semua orang tertawa melihat kelemahannya, tapi sang pahlawan menyelamatkan temannya dengan membuatnya mengganti senjata menjadi tombak. Ayah Langis tidak pernah diizinkan masuk sarang naga, dan mereka bahkan mengejek dengan memanggilnya setengah naga. Tapi ia tidak pernah menyerah dan membesarkannya. Jadi kini ia ingin membuktikan bahwa semua orang salah. Tapi ia tidak yakin bagaimana menggunakan tombak dengan benar. Zeke menyarankan agar ia menusuk lurus tanpa berpikir terlalu keras. Mustahil bagi seseorang yang baru pertama kali memegang tombak untuk menusuk lurus dan merusak batu regeneratif kita. Tapi ia tidak boleh menghakimi diri sendiri tanpa mencoba. Mereka baru bertemu hari ini, tapi karena sang pahlawan percaya penuh pada Langis, maka ia juga ingin melakukannya. Tanpa membuang waktu lagi, ia menusuk tombak lurus ke batu dan merasa seperti itu sudah menjadi bagian tubuhnya sejak awal. Yang mengejutkan mereka, ia tidak hanya menggores batu, tapi menembusnya. Zeke sangat terkesan dan bersorak-sorai untuknya. Dan begitulah ia lulus ujian, yang bahkan ia sendiri tidak percaya. Air mata bahagia mengalir di wajahnya sementara para pengganggu semua tegang. Dengan ini, ujian selesai dan upacara masuk dimulai. Zeke bertanya-tanya apakah hanya ada satu ujian, tapi temannya menjelaskan bahwa mungkin ada ujian lain setelah masuk. Kepala keluarga Ragon masuk untuk memberikan kata-kata selamat. Zeke mengomentari wajah suram kepala itu sementara Langis berusaha membuatnya diam. Di sana, Zeke bertemu kekuatan keluarga Ragon saat ini dengan cukup banyak level 6 bintang di antaranya yang tampak seperti kekuatan yang layak. Bala Eldra adalah kepala keluarga yang tampak berada di level 8 bintang. Level bintang ini hampir selusin di seluruh dunia 1000 tahun lalu. Zeke tampak memiliki kebencian terhadap ayahnya sendiri. Kemudian datang kata-kata dari Lord Baoza yang menyarankan untuk menjadi daging dan darah Elragon. Auranya begitu kuat hingga para murid jarang bisa bernapas. Semua orang tertekan oleh tekanan kuatnya. Sang pahlawan menyadari bahwa ia tidak tahan terhadapnya. Saat itu, seorang naga tua memuji kata-kata murah hati Lord itu, mengklaim bahwa ini semua hanya masalah kata-kata sementara semua orang merasa lega dengan perubahan suasana. Tak lama kemudian, salah satu prajurit memberitahu mereka bahwa pengumuman penempatan asrama akan segera diumumkan dan mereka yang dipanggil harus segera bergerak. Zeke penasaran apakah mereka tidak ke tempat yang sama, yang dijawab temannya bahwa ada 4 asrama di sarang naga. Murid yang diizinkan masuk gedung ditugaskan ke salah satu dari 4 asrama timur, barat, utara, dan selatan. Zeke ditugaskan ke asrama timur sarang naga. Ia berkeliaran di dalam asrama, kesulitan menemukan kamarnya dan akhirnya sampai serta memberikan salam hangat kepada teman sekamarnya. Yang mengejutkan, teman sekamar barunya adalah Li, dan mereka berdua tampak senang. Zeke tampak tidak punya rencana hari ini, dan temannya memberitahu bahwa latihan akan dimulai besok. Karena sang pahlawan tidak tahu tentang itu dan tidak memperhatikan pengumuman, temannya memarahinya. Sang pahlawan berencana kabur dari tempat membosankan ini dan pergi bepergian. Tapi batu regeneratif, ramuan penyembuh, dan hal-hal menarik lainnya muncul di jalannya. Jadi sekarang, bertahan di rumah Ragon sedikit lebih lama tidak terdengar buruk baginya. 1 bulan telah berlalu. Ada sesi latihan yang sedang berlangsung untuk mengajarkan napas naga. Metode ini dibuat oleh kepala ke-15 rumah Ragon. Beberapa murid sudah menguasai teknik ini seperti Lady Leika yang tampak seperti bintang kedua. Lalu ada Zeke dengan keterampilan luar biasa dan tanpa pengajaran sama sekali, yang membuat pelatih bertanya-tanya apakah ia mewarisi kekuatan kepala. Teknik napas Raja Naga milik sang pahlawan dimodifikasi dan diturunkan sebagai napas naga.
Teknik-teknik ini adalah cara untuk menarik ether dari udara ke dalam tubuh dan mengedarkannya, yang bisa membantu meningkatkan ether seseorang. Seberapa baik kerjanya dipengaruhi oleh keterampilan pengguna, dan itulah alasan setiap rumah bangsawan menyempurnakan gaya sendiri dan menjaga teknik yang sudah selesai. Tapi jika teknik ini hanya bekerja saat diam, itu tidak berguna bagi sang pahlawan karena teknik napas raja naga sebelumnya memungkinkannya menggunakan ether saat bergerak tanpa memutus napas dan efeknya sangat besar. Tapi karena itu yang sulit, hanya sedikit yang mewarisinya, sang pahlawan menyederhanakannya agar siapa saja bisa menggunakannya untuk membuat klannya lebih kuat. Tapi ia tidak pernah menyangka itu akan berevolusi dan bertahan bahkan setelah reinkarnasinya. Kemudian saat makan malam, Zeke menyarankan Langis untuk makan kalau tidak ia tidak akan menjadi lebih kuat karena ia lemah dan perlu berlatih lebih keras. Sementara ia memikirkan bagaimana beberapa dari mereka sudah terlatih dengan baik, Leika menyela sang pahlawan, menyebutkan bahwa ia luar biasa tadi. Langis menjadi sangat gugup dan memberitahu bahwa dia adalah putri kepala. Tanpa peduli, anak kita menyebutkan bahwa ia juga anak kepala. Ia terus menjawab pertanyaannya dengan acuh tak acuh sambil menyarankan Langis untuk makan daripada melamun. Hal itu membuatnya excited dan ia menawarkan Zeke menjadi bawahan karena sebagai anak tidak sah, ia butuh sekutu. Ia ingin Zeke membantunya menjadi kepala berikutnya dan sebagai imbalan ia akan memberi hadiah besar tapi ia menolak dengan tenang. Bahkan ketika ia mencoba menyuap dengan ramuan kepala, ia menolak. Leika bisa memproyeksikan ethernya keluar tubuh yang cukup mengesankan untuk usianya. Ia dengan tegas memberitahu Leika bahwa ia tidak tertarik menjadi kepala dan tidak akan melayani siapapun karena ia yang terkuat. Leika menantangnya bertarung dan semua orang menuju lapangan latihan untuk menyaksikan pertarungan. Zeke menyadari bahwa situasi menjadi serius sementara Langis memberitahu bahwa dia bukan hanya putri Lord Bala, tapi juga didukung oleh Tipen of Blood, salah satu dari 4 rumah besar Elragon. Seperti anak-anak lain, ia jenius dan pada usia 7 tahun sudah menguasai setiap bentuk rumahnya. Sayangnya, ini baru bagi sang pahlawan karena ia hanya tahu dia sebagai putri kepala. Tapi ia tetap percaya diri dan tidak tahu hal-hal membuatnya semakin excited. Meskipun temannya terus bersikeras bahwa ia tidak punya peluang melawan Lady Leika, kedua petarung lebih dari siap. Zeke bertanya alasan mengapa ia memaksa bertarung dengannya. Itu karena ia ingin menjadi kepala berikutnya dengan mengalahkannya dan mengklaim kursi itu untuk membuatnya melayaninya. Ketika sang pahlawan tampak lueles tentang keluarganya sendiri, Leika bertanya apakah karena ia anak sah dan menjelaskan bahwa termasuk dia ada 5 pewaris yang bersaing untuk kepala berikutnya dan semua membawa darah dari salah satu 4 rumah besar Elragon kecuali dia, dan untuk mengamankan posisinya ia ingin mengalahkannya segera. Dengan itu, ia mengayunkan pedang besarnya seolah tidak berat tapi sang pahlawan menghindar dengan mudah. Serangannya semakin cepat dan semua orang paham bahwa inilah arti anak kepala. Leika terus melempar serangan sementara Zeke terus menghindar tanpa usaha. Langis juga terkejut. Sang pahlawan memuji gaya bertarungnya yang tak terduga, tapi ia bersikeras agar terus bertarung. Ia melakukannya dan melempar pukulan, menjatuhkannya, bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun padanya. Yang dijawab sang pahlawan bahwa ia jauh lebih cepat daripada kebanyakan 1 bintang yang pernah ia temui, tapi pada akhirnya ia masih 1 bintang. Ia lebih lanjut menjelaskan bagaimana ia mengamati napasnya, kedutan ototnya, dan bentuk matanya untuk melacak gerakannya dan sisanya hanya pengalaman. Leika tidak mau menyerah dan kembali menyerang, tapi malah terhempas. Ia terkesan bagaimana ia mengumpulkan kekuatan sumber sejati di intinya untuk menahan pukulan itu. Ketika Langis mencoba menyela, Zeke menyarankan agar mundur. Saat itu,
wanita itu mencapai level 2 bintang yang terlihat dari auranya. Di level ini, seseorang bisa memproyeksikan kekuatan sumber keluar tubuh yang dibentuk untuk seni bela diri. Dan proyeksi itu disebut aura. Menurutnya, sang pahlawanlah yang membantunya mencapai terobosan kedua bintang. Jadi kini ia tidak punya peluang. Dengan itu, ia melempar pukulan cepat dan kuat, yang akhirnya tidak bisa dihindar sepenuhnya oleh sang pahlawan. Kini sang pahlawan menghadapi gaya berbeda dari seni pedang besar roh petir sejati, yang membuatnya semakin excited. Leika menggunakan teknik Thunder Rade dan serangan kilat petir. Awalnya, sang pahlawan tampak menikmatinya, tapi kemudian menyadari bahwa levelnya terlalu tinggi, dan petir sebanyak itu sulit ditangani dalam kondisinya saat ini. Hanya satu bintang yang membuat perbedaan besar antara keduanya. Gerakannya sederhana seperti sebelumnya, tapi saat menjadi 2 bintang, seni pedang besar roh petir meledak dalam kekuatannya. Ia cepat, tapi kini lebih cepat lagi. Dan bagian aneh adalah jebakan petir di sekitar tubuhnya, yang mustahil dicapai 1000 tahun lalu. Sang pahlawan tidak bisa menyerang balik karena tidak yakin tentang kekuatan itu. Sang pahlawan sangat percaya diri karena masih tersenyum dalam situasi seperti ini. Hal itu paling mengiritasi lawannya dan ia terus melempar serangan petirnya. Meski begitu, sang pahlawan masih berdiri tegak. Saat LYNXY bersikeras, Leika memutuskan berhenti jika ia menyerah dan bersumpah setia padanya. Karena sang pahlawan menolak, ia mengklaim akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengakhiri pertarungan ini. Dengan itu, muncul roh petir, teknik seni rahasia pertama, petir surgawi, dan sang pahlawan tergeletak tak berdaya di tanah. Pertarungan dinyatakan selesai, tapi yang mengejutkan mereka, Zeke bangkit lagi, memukul balik serangan listrik, membuat lawannya penasaran. Ia menjelaskan bagaimana ia sengaja menerima serangannya untuk mempelajarinya dan entah bagaimana ia juga bisa menggunakannya. Saat menerima serangan itu, ia terus menggunakan teknik pernapasan Raja Naga miliknya yang bereaksi dengan energi petirnya. Petir mulai tercipta di dalam tubuhnya, dan ia bisa mengendalikannya sendiri tanpa sadar. Ia tidak tahu detailnya, tapi menurutnya, seluruh klannya memiliki konstitusi khusus, dan ia mendapat pelajaran hebat dengan menggabungkan kedua teknik itu. Di atas itu, berkat Leika, ia juga mencapai level 2 bintang, dan pertarungan belum selesai. Zeke tampak mengalami sifat luar biasa dari kekuatan dan segera memahaminya. Langis tegang menyaksikan kekuatan sejati anak kepala, dan bahkan serangan petir tidak mencapai sang pahlawan. Pertarungan berlangsung antara keduanya dan setelah beberapa saat sang pahlawan memutuskan mengakhirinya dengan menciptakan teknik baru atau bentuk khusus. Sementara lawannya hilang dalam pikiran, ia mengambil inisiatif dan menggunakan bentuk khusus seni pembunuh naga untuk memukul dan menjatuhkannya dalam sekejap. Pertarungan itu menakjubkan dan Leika kini tidak percaya atas kekalahannya karena ia bahkan harus melampaui saudara-saudaranya untuk menjadi kepala berikutnya. Sang pahlawan terkesan dan memuji keterampilannya dengan senyum. Ia bahkan memotivasinya untuk belajar hal baru karena ini bukan terakhir kali dan ia harus bertarung lagi dengannya. Zeke menawarkan pertarungan lain suatu hari nanti sementara ia menganggapnya sebagai individu tak terkalahkan. Beberapa jam kemudian di dalam Fisher, Lord Balsa sedang menahan seni tempur naga bentuk pertama miliknya. Hanya satu kata yang menyela laporan tentang putrinya yang mencapai level 2 bintang yang cukup menakjubkan untuk usianya dan saat lulus ia bisa mencapai level 4 atau bahkan 5 bintang. Lord itu masih tidak peduli dan memerintah agar tidak membuang waktunya dan bicara padanya ketika ia bisa menggunakan bakat itu sendiri. Prajurit itu memberitahu bahwa ia baru saja dikalahkan dan yang mengalahkannya adalah anaknya sendiri, Lord Zeke.
Balsa paham karena ibunya juga memiliki bakat bertarung, tapi ia sudah lama pergi saat ia lahir. Jadi bagian penasaran adalah siapa yang bisa mengajarinya keterampilan cukup kuat untuk mengalahkan 2 bintang. Tapi ia diberitahu bahwa Lord Zeke mencapai level ini sendiri tanpa pengajaran apapun. Dalam hal ini, Lord Balza memerintah untuk memulai ujian pertama yang terlalu dini, dan sebagian besar murid bahkan belum mencapai bintang pertama. Tapi menurutnya, itu sama untuk setiap individu, apakah sudah terlatih atau tidak. Mereka yang tidak bisa bertahan dalam ujian pertama tidak punya masa depan, dan ia menyatakan mereka tidak layak bagi Elragon. Ia memerintah untuk memanggil Freya kembali untuk mengawasi dan melaksanakan ujian serta menjaganya sepanjang waktu. Keesokan harinya, latihan biasa seni tempur naga sedang berlangsung. Sang pahlawan sedang menguasai napas naga ibuki yang dikembangkan oleh generasi ke-15 dan disebut seni tempur. Tapi pada dasarnya, itu adalah teknik penguatan tubuh yang dibangun dengan baik sehingga bahkan anak-anak bisa mempelajarinya dengan mudah. Langis bertanya padanya dan ia tidak berlatih tapi sang pahlawan sudah menguasainya. Ia terkejut karena itu baru diajarkan beberapa jam lalu. Zeke memintanya berbalik dan mengembangkan rute penyaluran untuk mentransfer energinya. Temannya terkesan dan berpikir bahwa latihan ini mungkin membosankan baginya karena ia sudah mengalahkan Lady Leika. Teknik tempur pembunuh naga adalah kekuatan luar biasa bersama dengan ikatan bentuk spasial dalam sang pahlawan dari pertarungan dengan Leika. Ia percaya bahwa bentuk akhir juga ada yang bisa membunuh naga ilahi itu sendiri. Zeke penasaran bagaimana teknik-teknik naga ini bisa ditangani. Karena sang pahlawan sudah menguasai semua teknik seni tempur naga, ia kembali ke latihan fisik biasa. Saat itu, Langis meminta agar ia memberikan latihan karena ia ingin menjadi lebih kuat. Dan sang pahlawan setuju karena ia menganggap temannya layak diajari. Tak lama kemudian, Leika juga meminta agar ia melatihnya karena cara ia mengalahkannya dalam pertarungan sebelumnya membuatnya ingin menjadi lebih kuat untuk mengejutkan saudaranya dan sang pahlawan sendiri. Zeke setuju melatihnya juga, tapi bertanya apakah ia baik-baik saja karena lukanya seharusnya membuatnya istirahat selama sebulan. Tapi karena ia sudah menggunakan ramuan penyembuh, jadi tidak perlu khawatir atau ia harus istirahat di tempat tidur selama sebulan. Leika kembali mengonfirmasi apakah ia baik-baik saja melatihnya dan tidak butuh waktu sendiri untuk berlatih. Protagonis siap melatih kedua bakat muda itu. Kemudian, ia bertanya pada Leika apakah ia baik-baik saja dilatih oleh orang yang mengalahkannya, tapi ia siap melakukan apa saja untuk menjadi lebih kuat dan mengklaim kepemimpinan. Sang pahlawan bertanya alasan mengapa ia terobsesi dengan posisi ini, yang dijawab bahwa jika ia tidak berhasil mengklaim kepemimpinan, sesuai adat keluarga mereka, ia akan berakhir menikah dengan seseorang. Dalam kasus terbaik, ia akan menikah dengan sepupunya, dan dalam kasus terburuk, dengan orang asing. Sang pahlawan cukup kesal, dan kebenciannya meningkat karena memperlakukan orang seperti ternak pembiakan. Tak lama kemudian, pengumuman berlangsung memberitahu tentang kedatangan instruktur baru yang datang jauh-jauh untuk membimbing mereka meskipun jadwalnya padat. Jadi mereka menyarankan semua orang untuk bersyukur padanya. Freya masuk sambil mengamati refleks Leika, aura tajam dan sempurna. Mereka memperkenalkannya sebagai Freya Winkik, anggota Black Dragon Corps. Ia menyapa mereka semua dengan hangat dan mengenali Zeke sambil bertanya tentang reaksi tidak terkejutnya. Sang pahlawan dengan percaya diri menyebutkan bahwa tidak ada yang perlu dikejutkan dan menyebut keterampilan menariknya yang membuat Freya paham mengapa kepala begitu khawatir tentang anak ini. Sang pahlawan tertarik pada seni bela dirinya karena tidak ada suara bahkan dari sepatunya.
Kemudian ia menyarankan semua orang untuk lulus ujiannya di mana mereka harus mengambil bola kristal ini dan menghabiskan 1 bulan di Gunung Naga Beracun. Itu adalah rumah bagi banyak binatang beracun dan bahkan menyentuh 1 rumput beracun saja bisa membunuh siapapun seketika. Zeke biasa berlatih di sana di kehidupan sebelumnya. Jika bola kristal mereka pecah atau hilang selama tugas, murid itu akan langsung didiskualifikasi dan awalnya dikeluarkan dari akademi. Ia menyarankan untuk mengendalikan pernapasan dengan teknik napas naga dan selama bola tetap utuh, mereka akan baik-baik saja. Tentang monster, ia menyarankan untuk membunuhnya atau tidak akan ada makanan untuk bertahan 1 bulan. Para murid masih punya 5 hari di mana mereka bisa memilih dan mempelajari 1 seni bela diri dasar keluarga Ragon dan bertahan hidup akan lebih mudah begitu mereka punya gaya bertarung. Tapi bagi yang tidak bisa berlatih dalam 5 hari itu, ia tidak bertanggung jawab. Anak-anak mengajukan pertanyaan polos apakah ia akan membantu mereka dalam bahaya. Tapi seperti yang diharapkan dari keluarga El Ragon, hanya yang kuat yang bertahan. Jadi jika seseorang tidak bisa menang, ia hanya akan mati. Kepanikan menyebar di antara para murid sementara sang pahlawan bertanya-tanya apakah keluarga ini sudah berubah sebanyak ini. Saat itu, Freya membagikan manual untuk setiap senjata. Sementara Langis kesulitan memilih senjatanya, Zeke menyarankan agar memilih tombak yang ia gunakan di ujian sebelumnya. Ia bahkan menyarankan Leika memilih kapak yang akan menutupi kekurangannya. Setelah itu, Freya menyarankan semua orang untuk berlatih seolah nyawa mereka bergantung padanya atau mereka akan mati. Ia lebih lanjut memberitahu bahwa selama ujian mereka, para senior akan mencoba mencuri bola mereka sebagai bagian dari tugas mereka. Tapi karena hutan itu luas, kemungkinan mereka bertemu jarang. Gelombang ketakutan menyebar di antara para murid. Zeke menyarankan agar membentuk tim jika tidak bisa sendirian, sementara ia memutuskan sendirian. Ia secara santai mengundang mereka makan sebelum latihan. 5 hari kemudian, akhirnya tiba waktu ujian mereka. Saat mereka semua berkumpul untuk masuk ke hutan, Langis dengan gugup berkata bahwa waktu telah tiba sementara Leika mengangguk setuju. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar baik bekerja sama dengannya dan bergumam bahwa banyak yang dari keluarga bangsawan sementara ia hanya rakyat biasa. Teman-temannya muncul dari belakang dan memberitahu bahwa ia setara dengan mereka. Selene masuk dan mengklaim ia juga tidak percaya bahwa mereka bekerja dengan Leika. Leika dengan tenang menjawab bahwa tidak ada yang perlu tidak percaya dan mengingatkan bahwa semua dipilih karena kemampuan mereka. Langis mengencangkan genggamannya pada tongkat dan bersumpah akan memberikan yang terbaik dan Raimon berjanji akan memenuhi harapannya. Leika berseri dan mengandalkan mereka, lalu berpaling ke Zeke dan bertanya apakah ia yakin sendirian. Ia mengangguk percaya diri sementara yang lain gugup. Leika mengakui bahwa ia juga merasa gugup, tapi Zeke mengangkat alis dan memberitahu bahwa semua di sana cukup berbakat. Ia bertanya dengan yakin dan ia memberitahu bahwa dia dan yang lain tajam dan ujian tim mereka akan mudah. Sementara Langis bergumam bahwa Zeke selalu percaya diri, instruktur baru maju dan menarik perhatian mereka. Ia mengamati mereka dengan cermat dan memuji pembentukan kelompok mereka serta menyatakan bahwa kerja sama tim akan memastikan kelangsungan hidup mereka. Ia meminta bola kristal mereka dan menjelaskan bahwa masing-masing harus melindungi miliknya sendiri hingga ujian 1 bulan di Gunung Beracun karena semua bola identik. Zeke bertanya-tanya apakah kehilangan 1 berarti bisa diganti. Freya melanjutkan dan menjelaskan bahwa di gunung mereka akan menghadapi senior yang akan mencoba mencuri bola mereka. Seorang murid bertanya apakah ada yang belum mencapai level 1 bintang sementara murid lain mengklaim bahwa tugas itu terdengar mudah. Freya memerintah mereka untuk maju memulai ujian.
mereka bergegas menuju gunung. Leika berpaling ke Zeke dan memberitahu bahwa ia akan bertemu lagi setelah ujian, lalu memerintah kelompoknya untuk bergerak. Zeke melambai tenang dan Freya bertanya apakah ia tidak gugup. Ia tersenyum tipis dan menjawab bahwa ia baik-baik saja, lalu melangkah maju sementara ia mengamati dengan rasa penasaran diam. Saat cahaya bulan menyebar, seorang perwira di sampingnya bertanya apakah ujian terlalu keras untuk para murid. Perwira lain setuju dan mengatakan bahwa kelompok masih kurang pengalaman tempur dan bertanya-tanya berapa banyak yang benar-benar bertahan. Freya meyakinkan bahwa monster di gunung tidak terlalu kuat dan kerja sama tim akan membantu mereka bertahan. Perwira itu mengangguk setuju dan Freya bergumam sesuatu tentang melepaskan sesuatu. Ia meminta kepastian, tapi ia mengabaikannya sebagai tidak apa-apa, lalu memerintah kelompok lain menuju hutan. Saat tim maju dan melihat seorang murid sendirian, seorang pemanah segera menembakkan panah, tapi Zeke menangkapnya dengan mudah dan tersenyum sinis. Mereka memandang tidak percaya dan bergumam bingung, tapi sebelum bereaksi, ia berlari maju dan memberi isyarat bahwa permainan sebenarnya dimulai. Selene menghabisi monster dengan kekuatan penuh sementara makhluk lain melompat dari belakang, tapi Raymond mengangkat perisainya dan menghantamnya. Langis maju dengan tombaknya dan menusuk monster lain. Leika memuji mereka dan ketika mereka meliriknya, mata mereka melebar melihat tumpukan monster katak mati di sekitarnya. Mereka mengklaim bahwa ia benar-benar membersihkan terlalu banyak sendirian. Ia tertawa pelan dan berkata bahwa level 2 bintangnya pasti membantu. Ia menambahkan bahwa keduanya telah mendapatkan 1 bintang sejak minggu lalu sementara Langis menunduk, tapi yang lain mendorongnya memberitahu bahwa ia akan segera mendapatkan bintangnya. Leika setuju dan menyatakan bahwa mengalahkan monster katak tanpa bintang bukan prestasi kecil dan memuji pekerjaan tombaknya yang sempurna setelah latihan dengan Zeke, lalu memerintah mereka kembali sebelum malam tiba. Saat mendekati basis mereka, Leika berhenti melihat seorang murid senior menunggu di depan. Senior itu tersenyum sinis sementara Leika bertanya apakah ia datang untuk mencuri bola mereka. Kelompok tegang dan Raymond mengangkat perisainya. Senior itu mengangguk dan mengklaim bahwa ujian itu sendiri adalah mencuri bola dan mengakui bahwa ia tidak menduga bertemu basisnya pertama. Leika memperingatkan agar pergi sebelum mereka membunuhnya, menyatakan bahwa ia tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Sebelum bertindak, 3 senior lain muncul dari belakang. Yang memimpin mencabut pedangnya dan menyerangnya, memerintah agar menyerah. Ia menghindar dan yang lain maju. Raymond melindungi dengan perisai. Sain melawan dengan kekuatan, dan Langis kesulitan menahan. Sementara lawan menuntut bola kristalnya, tapi Langis ingat nasihat Zeke ketika ia pernah bertanya bagaimana menghadapi musuh kuat. Zeke bilang bahwa mustahil baginya menang melawan 3 atau lebih petarung senior. Namun, masih ada cara. Langis bertanya caranya dan Zeke tersenyum serta menginstruksikan untuk memanfaatkan celah. Langis bertanya bagaimana menemukannya dan ia bilang untuk bertahan dan terus melakukannya hingga lawan membuka celah karena yang lemah tidak bisa memaksa celah sendiri. Langis menggenggam tinju dan bertanya apakah ia bisa bertahan selama itu. Zeke menjelaskan bahwa ketahanan itu sendiri yang memenangkan pertarungan dan bahwa mengalahkan yang lebih kuat melalui kesabaran lebih besar daripada kekuatan dan bahwa hanya Leika yang mungkin pengecualian aturan itu. Zeke mengingatkannya untuk pertama-tama percaya pada diri sendiri dan tidak berpikir berlebih. Tunggu saja dan serang ketika peluang muncul. Kini Langis mengertakkan gigi dan bertahan. Dan ketika lawan melonggarkan penjagaan sejenak, ia maju dan menusuk tombaknya lurus ke lawan itu. Sementara itu, Leika terus bertarung dengan lawannya sendiri. Senior itu menahan tapi menyadari kekuatannya melampaui miliknya. Meskipun keduanya 2 bintang,
Ia tahu bahwa itu dari nasihat Zeke dan mengakhiri pertarungan dengan satu serangan tegas. Ia bergegas ke timnya dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Mereka bersorak dan Seleni mengucapkan selamat kepada Langis karena mencapai 1 bintang sementara ia masih tidak percaya. Leika tersenyum dan berkata bahwa dengan semua sekarang memegang bintang mereka bisa bertahan ujian dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Zeke. Di kejauhan, seorang gadis dari kelompok terakhir berlari sambil gemetar dan bertanya makhluk apa dia itu. Di sekitarnya tergeletak tubuh anggota lain dan Zeke berdiri di tengah mereka. Para senior yang tersebar berlari menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Mereka bertemu monster literal yang secara santai menghabisi mereka. Sementara itu, anak kita santai memanggil mereka pengecut karena kabur. Pada dasarnya ia bilang, "Aku tidak terjebak di sini bersamamu. Kamulah yang terjebak di sini denganku." Anak-anak itu berlari lebih cepat daripada Usain Bolt hanya untuk kabur dari murid tahun pertama yang lebih rendah. Mereka yang seharusnya memburunya, tapi situasi terbalik. Seorang senior tergelincir dan jatuh. Seperti adegan horor saat ia melihat Zeke santai memerintahnya berdiri dan setidaknya mencoba melawannya. Mata emasnya menatap jiwa anak itu, membuatnya menyesali setiap keputusan hidupnya. Begitu parah hingga anak itu pingsan karena takut. Dan aku bayangkan tatapan Batman pasti terasa sama bagi musuh-musuhnya. Zeke sedikit kecewa betapa mudahnya ia membongkar kelompok itu, meskipun mereka bertingkah sigma dan tangguh di awal saat menyerangnya secara berkelompok. Menyadari seseorang mengintainya dari suatu tempat, Zeke memanggil orang itu untuk keluar saja. Melihat mereka menolak keluar, ia menganggapnya sebagai tanda bahwa ia tidak melanggar aturan dan bebas melakukan apa saja. Bagaimanapun, orang yang mengintai ternyata Kapten Naga Atas. Pria ini terkejut melihat murid tahun pertama biasa menghabisi seniornya, dan anak yang sama bahkan berhasil memanggilnya karena mengintai. Tertarik, kapten itu berniat melaporkan situasi ke pemimpinnya. Ia kembali ke kecantikan berambut merah yang menuntut laporan misi. Anak buahnya mulai dari awal. Dalam 1 minggu durasi ujian, 32% anak-anak telah gugur, tapi yang bertahan cepat beradaptasi dengan lingkungan mereka, yang berarti angka tidak akan turun lebih rendah dari itu. Tapi saat ia bertanya kondisi senior, anak buahnya ragu menjawab. Pria yang mengamati semuanya mengungkap bagaimana senior berlari menyelamatkan nyawa. Instruktur itu terkejut dengan kata-katanya. Itu terdengar membingungkan karena tidak ada monster di luar level senior yang mengancam nyawa mereka. Jadi pertanyaan besar adalah mengapa mereka lari? Pria itu menyebut satu nama. Itu Zeke. Ia telah menjadi bencana, kehancuran senior, sendirian memburu mereka seperti serangga. Tidak ada yang ingin berada di dekatnya lagi. Ia membantai mereka tanpa henti, dan ia yang mengejar. Situasi begitu abnormal yang belum pernah mereka lihat. Bahkan meskipun Zeke anak patriark, anak itu gila. Ia bukan hanya jenius, ia bakat generasional, yang bisa diklasifikasikan sebagai monster literal untuk usianya. Bahkan instruktur ingat interaksi singkat tapi aneh mereka. Menyadari bahwa strategi dari awal adalah sendirian, tahu bahwa ia akan melepaskan neraka pada korbannya. Sederhananya, Bro bahkan tidak pernah memikirkan ide diburu, ia malah senang memburu. Pujian faktualnya terhadap Zeke membuat anggota skuadnya terpikat hingga tiba-tiba mereka sadar kedatangan sesuatu yang mereka tunggu. Freya memberitahu pekerja untuk membongkarnya di tempat sementara anggota skuad lain mulai bertanya apa yang sedang direncanakan sekarang. Wanita ini secara konsisten meningkatkan kesulitan ujian dan berniat melepaskan monster level 3 bintang. Bahkan senior seharusnya tidak bisa menahannya.
Mommy sadis itu meyakinkan bahwa ia sudah melakukan penyesuaian tertentu. Pertama, itu dikondisikan hanya menarget murid level 2 bintang atau lebih. Ini berarti anak-anak tanpa bintang atau dengan 1 bintang tidak terpengaruh. Tapi pertanyaan besar adalah mengapa ia melakukan ini? Menariknya, Freya mengungkap bahwa itu perintah langsung dari Lord Elragon, kepala keluarga. Ia benar-benar penasaran dengan hasil ujian ini, terutama mengenai monster yang disebut Zeke itu. Ia bertanya-tanya apakah anak itu bisa menangani sesuatu sekaliber ini dan memerintah anak buahnya untuk melepaskan makhluk itu saat fajar. Fajar tiba. Langis dan Selene langsung merasakan tanah bergoyang. Insting tajam Lady Leika memberitahu bahwa sesuatu sedang datang, bahkan lebih jahat daripada senior yang mereka hadapi. Awalnya, Langis mengira itu monster besar, tapi Leika tahu betul bahwa apapun itu, sangat mengerikan. Gempa tanah terus berlanjut, membuat para murid khawatir. Leika segera menyadari bahwa pohon di belakang mereka roboh, jadi ia berteriak agar semua menyingkir. Beruntung, ia bisa melindungi Selene, dan Raimon berhasil menjaga Langis, memastikan tidak ada yang terluka. Terguncang oleh robohnya pohon mendadak, Leika menggenggam pedangnya untuk menantang ancaman. Sementara Langis dan yang lain menatap makhluk itu dengan mata takut, monster menjulang di depan mereka adalah golem batu mengerikan yang tidak pernah mereka pikir akan bertemu di gunung. Aku suka bagaimana ini versi isekai dari pertanyaan di luar silabus saat ujian. Sementara itu, anak kita berada di lokasi berbeda, duduk di atas tumpukan mayat monster dan senior tak sadar. Penggemar Manoa sejati akan ingat adegan familiar dengan Arthur dari The Beginning After the End. Bagaimanapun, pria ini bosan sekali. Ia begitu kuat hingga tidak ada yang bisa menyamai, bertingkah seperti Gojo di ujian ini. Tapi tiba-tiba ia merasakan kehadiran jahat di kejauhan. Ini bukan monster biasa. Ini sesuatu lebih tinggi dari level 2 kelas, yang membuatnya bertanya-tanya apakah instruktur mencoba mengirim pesan kode padanya. Meski begitu, aneh menggunakan makhluk ini terhadap anak-anak yang paling tinggi 2 bintang. Selain itu, instruktur Freya seharusnya memberitahu mereka dari awal ujian. Tapi kemudian ia menyadari bahwa wanita sadis itu melepaskannya sengaja, membuatnya bertanya-tanya rencana mereka. Namun, ini kesempatan sempurna untuk menyembuhkan kebosanannya. Termotivasi, Bro melompat dari tumpukan korbannya dan menjadikan monster 3 kelas itu target barunya. Sayangnya, ia harus menghabiskan waktu cukup lama untuk sampai sana karena jauh dari tempatnya. Kembali ke serangan golem, Selene mencoba menebas monster batu dengan pedangnya, dan tentu saja tidak memberikan kerusakan pada tubuh kerasnya. Ia tidak memberikan satu goresan pun, tapi entah bagaimana Raimon berpikir ia protagonis dan menghantam dengan perisainya. Lagi, tidak ada goresan. Akhirnya, Lady Leika masuk mode Zenitsu dan mengaktifkan teknik kilat petir gaya petirnya. Gerakan ultimate itu baru saja sedikit menyayat makhluk itu. Ini mengonfirmasi bahwa hanya serangan berisi aura yang bisa merusak cangkang luar golem, yang berarti siapapun di bawah peringkatnya praktis tidak berguna di sini. Langis memohon rencana sementara ia mengumpulkan mereka, menjelaskan strategi konyolnya untuk menjadi umpan mengalihkan perhatian monster, memberi mereka kesempatan kabur. Tidak ada yang ingin mengikuti rencana ini karena berarti ia ditinggal. Tapi Leika pada dasarnya memanggil mereka NPC lemah yang hanya akan menghalangi. Ia berhasil memberikan sedikit kerusakan bahkan setelah mendaratkan serangan aura kuat yang berarti yang lain tidak bisa melakukan apa-apa dengan mindset persahabatan Naruto mereka. Kata-katanya benar dan meskipun benar mereka tidak bisa mengalahkannya. Raimon maju dengan perisainya, bersumpah mendukungnya agar semua serangannya mendarat.
Leika menganggap ini gerakan nekat, tapi Langis dan Seleni juga siap mendukungnya, selama ia bisa memberikan sedikit kerusakan. Kekuatan persahabatan meyakinkannya, dan ia memerintah teman-temannya menutupi sementara ia mempersiapkan. Lady Leika mengisi serangannya dan melesat melewati mereka dengan aura petir. Zeke langsung memarahi ayahnya, mengatakan bahwa ia seharusnya menyebutkan aturan apapun sebelum ujian dimulai. Wajah Freya mengatakan segalanya. Ia ketakutan karena tadi ia bilang jangan berdebat. Ia bahkan mencoba menasihatinya sementara ayah anak itu melepaskan aura jahat, menakutkan Freya seketika. Hanya tekanan luar biasa itu cukup membuatnya jatuh. Dengan tekanan seperti ini, Freya pikir Zeke akan dibunuh. Sebaliknya, ia tidak merasakan apa-apa dan kembali mengejek ayahnya karena menggunakan gerakan kecil saat sedikit terganggu. Patriark menemukan dirinya terkejut melihat ia tidak terpengaruh tekanan. Ia bertanya lebih lanjut bagaimana anak itu berhasil mengalahkan tidak hanya sekelompok senior, tapi juga golem 3 bintang. Jika itu belum cukup luar biasa, anak berusia 7 tahun ini farming aura melalui tekanan luar biasanya juga. Tidak masuk akal di matanya bagaimana anak seperti dia bisa mewujudkan kekuatan sebesar itu. Zeke menyadari fokus ditempatkan pada sumber kekuatannya dan daripada menjelaskan benar, ia hanya menyebutnya jenius pribadinya. Arogansi bertemu arogansi. Ayah dan anak saling tatap. Lord Elragon mengakui bahwa sikap anak itu nekat seperti laporan, tapi itu tidak masalah karena ia masih berhasil mengalahkan golem. Hadiahnya adalah item dari perbendaharaan naga atau akses ke lantai 2 aula naga. Pilihan antara keduanya. Yang paling mengejutkan Freya adalah bagaimana pria ini berubah dari hampir membunuh anaknya menjadi sekarang menawarkan hadiah. Mari bahas kedua opsi. Aula naga dan perbendaharaan naga adalah gudang. Masing-masing berisi koleksi senilai 1000 tahun sejak zaman Gilu sendiri. Termasuk banyak buku, bahkan yang dilarang di era sekarang. Bahkan berisi senjata terhebat, artefak, dan setiap item yang mungkin dibutuhkan. Fasilitas itu seharusnya perbendaharaan utama keluarga, tapi diawasi begitu ketat hingga hanya beberapa murid yang beruntung bisa masuk. Lantai 2 aula naga juga spesial, membutuhkan prestasi luar biasa untuk aksesnya. Freya tidak percaya matanya. Anak ini bertingkah seperti berat, dan masih mendapat hadiah dari ayahnya. Untuk mengganggunya, Zeke mengejek ayahnya untuk memberi akses keduanya. Lord Eldragon memerintahnya pergi, tapi anak itu tidak patuh perintah langsung dan mengeluh bahwa ia punya pertanyaan lagi. Freya tahu badut ini akan membunuh dirinya sendiri melalui lidahnya dan meraihnya untuk pergi segera. Ia seperti ibu khawatir melindungi anaknya. Tapi saat menariknya pergi, anak itu meninggalkan catatan terakhir. Zeke menghina ayahnya bahwa semakin ia mencoba menekan emosinya, semakin jauh ia dari menjadi terkuat. Saat itu, Lord Elragon menyaksikan manifestasi kekuatan Zeke, membuatnya setara dengannya dan potensial. Freya menutup mulutnya dan membawanya pergi, meninggalkan Lord Elragon merenungkan jenis kehadiran yang baru dirasakannya. Di adegan berikutnya, instruktur itu mengomel lagi, berteriak pada idiot karena tidak hormat terhadap pemimpin, mengabaikan semua peringatannya. Zeke berusaha sebaik mungkin, tapi akhirnya menyerah. Lucunya, ini sebenarnya ia menahan kata-katanya, yang membuat bertanya-tanya apa lagi yang bisa dikatakannya. Freya tidak paham mengapa ia memperlakukan guru dengan hormat, tapi tidak bisa menunjukkan yang sama pada ayahnya sendiri. Mempertimbangkan kekuatan anak itu dan kemudian kepribadiannya yang sulit, ia menganggapnya anak tidak biasa, bahkan mulai mempertanyakan identitas aslinya. Menggodanya, Zeke menyatakan bahwa ia hanya dirinya sendiri.
Freya menginternalisasi bahwa semua orang di keluarga mereka meminum darah naga kuno saat lahir. Kepala keluarga membawa kekuatan naga unggul juga. Yang berarti secara alamiah saja, mereka seharusnya tidak bisa menentang amarahnya. Namun, anak yang sama ini berhasil tidak hanya menantang ayahnya, tapi juga bertahan. Ia sesuatu yang lain, dan ia tidak bisa memahaminya. Curiga, ia berniat memeriksa catatan kelahirannya. Tapi untuk sekarang, ia mengubah topik dan bertanya hadiah mana yang akan dipilih. Memasang wajah kecil menggemaskan, ia memilih keduanya yang sangat mengganggu Freya. Pada akhirnya, Zeke sampai pada keputusannya. Ia mengejar pengetahuan. Bereinkarnasi 1000 tahun ke masa depan membawa jurang dalam pemahamannya tentang era saat ini. Itulah mengapa ia penasaran tahu kemajuan kedokteran dan teknologi. Penggemar terbesarnya, Langis, merayakan bagaimana ia bisa masuk aula naga. Keduanya excited. Yang pasti, Langis sudah mempelajari seni tombak pembunuh dan pemelihara naga, tapi ini kesempatan lebih besar baginya untuk menguasai seni bela diri baru. Lady Leika ikut serta, berbagi bahwa mereka perlu bertindak cepat karena ada batas waktu juga. Lantai pertama adalah level dasar, dan mereka diberitahu untuk meminjam 1 buku saja pada satu waktu. Itulah mengapa perlu memilih bijak. Pada saat yang sama, Leika datang untuk belajar tentang hadiah pribadi Zeke yang bisa memilih antara perbendaharaan atau aula. Ia terkejut bahwa ia akhirnya memilih aula naga daripada memilih senjata atau sesuatu. Anak kita pasti akan melakukannya jika bukan karena ia jauh tertinggal dalam pengetahuan era saat ini. Buku-buku lantai 2 adalah bagian terbaik. Lebih langka daripada lantai pertama, dan hanya Zeke yang punya akses ke level ini. Meski begitu, Leika pikir tidak ada di perpustakaan itu yang bisa melampaui teknik seni pedang besar petirnya. Sementara ia memuji diri sendiri, Zeke melamun. Di adegan berikutnya, pengawas memberitahu bahwa mereka hanya punya 5 jam untuk aula. Sulit bilang apakah durasi ini dianggap lama, tapi bagaimanapun, Leika membuat strategi untuk memilih 1 buku yang ingin dipinjam dan menggunakan sisa waktu untuk membaca yang lain yang tidak bisa dipinjam. Pembaca cepat akan sangat diuntungkan di sini, tapi Langis tertarik mengasah buku seni bela diri untuk dibaca dalam 3 jam. Sulit memilih buku yang tepat untuk masing-masing, terutama di aula sebesar ini. Saat mereka diteleportasi masuk, anggota kelompok menjadi gembira atas kemegahan aula naga, melebihi ekspektasi Zeke jauh lebih dari yang dibayangkan. Ia mengarahkan pandangannya untuk mendapatkan buku yang akan membuatnya terkejut, dan dimulailah pengalaman membaca. Zeke liar begitu mendapatkan buku-buku itu. Ia membaca cepat konten terkait sihir dan kekacauan. Terlalu banyak informasi untuk ia abaikan. 1000 tahun telah meninggalkan jejak luar biasa. Ternyata dalam rentang waktu itu, dunia mereka akhirnya membentuk hubungan dengan dunia lain. Hampir 900 tahun ke masa lalu, retakan raksasa mengguncang realitas mereka, menciptakan dinding dimensi bernama Rift. Dari sana datang dunia lain yang kacau, realm kekacauan Conce. Dunia itu dihuni monster yang lahir dari elemen kekacauan. Dan untuk melawan amarah mereka, orang-orang dunia Zeke akhirnya membentuk energi primal di dalam tubuh mereka. Keluarga Ragon bertanggung jawab membantu umat manusia melawan gelombang kekacauan. Golem bereaksi cepat menghantamnya ke tanah, tapi Raymond ada di sana untuk memblokir berat pukulan itu. Meski begitu, itu membuat tubuhnya stun hanya untuk memblokir 1 pukulan. Ia istirahat sementara Langus dan Seleni bergantian mengalihkan perhatian golem dengan serangan berulang. Ini memungkinkan penyerang utama, Leika, melompat golem dari belakang dengan tebasan udara.
mengaktifkan seni pedang besar roh petirnya. Ia menghantam raksasa itu dengan petir ilahi, meninggalkan jejak petir di langit. Setelah serangan selesai, monster tampak tidak ada. Langus datang menyelamatkannya karena Leika tampak goyah dan hilang. Ia menggunakan seluruh energinya hanya untuk mengaktifkan kartu truf terakhir itu, tapi setidaknya mereka berhasil mengeluarkan monster, jadi ia senang bahwa Raimon dan yang lain baik-baik saja. Tapi itu kesalahpahaman terbesar mereka. Saat golem tiba-tiba muncul dari asap, mengulurkan tangannya ke arah Leika yang tidak terjaga. Pada akhirnya, monster itu menyambarnya dalam genggamannya. Sementara teman-temannya tidak bisa membantu, ia tahu ia membuat kesalahan besar tanpa mengonfirmasi kematian. Sementara Seline ketakutan bagaimana monster masih berfungsi baik bahkan setelah serangan seperti bom mini, Langus ingin menjadi pahlawan dan maju dengan tombaknya untuk membantunya, tapi golem santai menyambarnya menjauh, menyebabkan Langus berteriak khawatir. Tiba-tiba, pohon raksasa dilempar dari langit, menghantam golem dengan berat pohon itu, sekaligus membebaskan Leika dalam prosesnya. Langus dan kelompoknya membawa Leika keluar dari area berbahaya, tidak tahu apa yang terjadi. Zeke tiba dengan masukannya yang spesial, ikut bersenang-senang. Ia bahkan tidak peduli teman-temannya dan merasa gembira atas kematian korban berikutnya. Sebelum semua ini terjadi, ia bisa melihat serangan akhir momentum Leika dari jauh. Ia tahu bahwa kelompoknya mencoba mengalahkan monster, tapi merasa sangat terbatas untuk sampai tepat waktu. Di masa jayanya seperti Kobe Bryant, ia akan langsung teleport dengan kecepatan gila. Meskipun kelompok Leika cukup bagus, mereka tidak bisa mengalahkan monster 3 bintang. Lebih seperti permainan bertahan hidup bagi mereka. Hitungan mundur hingga mereka musnah. Tahu bahwa ia tidak bisa berlari cukup cepat, anak kita memutuskan bereksperimen sesuatu baru. Mengukir jarinya ke jantung pohon, ia menariknya langsung dari tanah, menunjukkan kekuatan gila untuk anak kecil. Lalu anak ini melempar pohon itu entah kemana, berharap itu menjadi misil balistik dan mengenai monster. Zeke merasa sangat baik dengan apa yang baru dilakukannya karena teknik lempar pohon ini sebenarnya jauh lebih dalam. Ia berbicara tentang seni pemelihara naga. Manual tempur Eragon diberikan kepada murid sebelum ujian. Itu buku teknik biasa, dan bukan gaya yang benar, tapi panduan untuk membuka kekuatan lebih efisien. Yang baik adalah itu terbukti membantu Zeke karena di kehidupan sebelumnya, ia memanfaatkan serangan jarak jauh sebagai kepala pertama. Bagaimanapun, setelah melempar pohon itu, Bro mulai berlari lagi. Kembali ke saat ini, ia menyapa teman-temannya yang terkejut melihatnya. Langus mengingatkannya tentang golem berbahaya yang datang untuk membunuh mereka semua. Tapi daripada kabur, Bro merasa terhibur menantang monster kuat. Menariknya, makhluk itu tidak punya kekuatan hidup meskipun memiliki kehadiran. Sementara ia santai berbicara, raksasa 3 bintang itu melempar pukulan kuat ke arahnya. Pukulan itu menghantam Zeke langsung, tapi inilah twistnya. Anak ini menangkapnya dengan 1 telapak tangan. Berkat IQ pertarungan jeniusnya, ia bisa langsung tahu bahwa monster tidak akan terpengaruh serangan biasa. Dan meskipun ia bisa dengan mudah menghabisinya dengan aura, ia tidak ingin mengakhiri terlalu cepat. Leika menyaksikannya praktis bermain-main dengan monster yang sama yang membuat mereka kewalahan. Bagaimanapun, golem mencoba menghantamnya dengan kedua tangan, menyebabkan Zeke merenungkan kecepatan luar biasa monster meskipun ukurannya besar. Ia berhasil memblokir hantaman itu, merasakan sedikit ketidaknyamanan dalam prosesnya. Zeke memberitahu teman-temannya untuk menjauh dari pertarungan karena bisa terluka, menyebabkan mereka kabur dari area. Kini karena tidak perlu khawatir lagi,
Zeke menggeser beratnya dan akhirnya melempar monster 10 kali ukurannya. Ia masih harus menangani cangkang keras makhluk itu dan bertanya-tanya apakah golem sama kokohnya di dalam. Untuk menguji teorinya, ia menguatkan pukulan dan menghantamnya membara pada tubuh golem. Gerakan ini adalah bentuk satu dari seni tempur penghancur naga yang ia gabungkan dengan gaya burst kedua untuk menghancurkan interior golem. Aspek burst tekniknya tidak hanya fokus memecah cangkang, tapi benar-benar menghancurkan makhluk dari dalam. Dan begitulah, dengan satu gerakan, Bro One Shot makhluk itu mendapatkan sedikit kesenangan dari pengalaman itu. 1 bulan berlalu setelah ujian selesai, dan kita tiba di estate utama keluarga Ragon. Di sini, Zeke dipanggil, yang sangat mengganggunya. Ia merenungkan kesimpulan ujian sebelumnya, karena tidak ada yang signifikan terjadi setelah insiden golem. Anggota kelas 7 tahun Zeke akhirnya turun menjadi 70%, tapi anggota yang bertahan menjadi akrab dengan kematian dan akhirnya mencapai level 1 bintang. Tak lama setelah ujian selesai, Zeke dipaksa dipanggil untuk bertemu patriark, ayahnya. Sementara berjalan di aula, ia bergumam kesalnya sementara Freya mengingatkannya untuk menghormati patriark dengan benar. Ia mengomel tentang bagaimana perilakunya di ujian dan pada dasarnya menghancurkan nasibnya sendiri dalam proses itu, tapi anak kita tidak paham apa maksudnya. Ia tidak melakukan apapun yang salah. Freya berteriak padanya karena menghancurkan ujian senior, menyerang dan memburu mereka ketika tidak diperlukan. Karena itu, tidak satu pun senior yang berhasil mendapatkan bola untuk ujian pribadi mereka. Mereka bahkan harus mengulang ujian. Begitu parah ia menghabisi mereka. Freya frustrasi dengan tindakannya dan memohon agar memperbaiki nada tidak hormatnya saat bertemu kepala. Saat keduanya akhirnya tiba di pintu patriark, alasan ia terus menguliahi untuk rendah hati adalah karena jika tidak, ia benar-benar akan dihabisi dari keberadaan. Lord Elragon adalah pria kejam tanpa peduli anak-anak, dan Freya tidak ingin Zeke dibantai seperti itu. Bahkan anak kita merasa terintimidasi setelah mendengar itu. Sebelum masuk ruangannya, Freya mengumumkan peringkat dan niat misinya. Ia mengizinkan masuk, jadi keduanya masuk. Anak kita yang santai menatap pria yang duduk di meja kerjanya. Pertemuan pertama dengan kepala keluarga. Lord Elragon sedikit kesal dan tanpa menyapa, pria itu langsung menuntut tahu mengapa anak itu menyerang seniornya. Menjawab santai, Zeke menyatakan kesalnya, bertanya apakah ia melanggar aturan dengan menyerang. Jawabannya membingungkan patriark. Sementara anak itu terus berdebat bahwa satu-satunya syarat ujian adalah bertahan 1 bulan dengan bola kristal utuh. Tidak ada detail atau syarat lain yang disebutkan, jadi ia mengikuti tugasnya. Ini memungkinkan banyak ikatan terbentuk antara keluarga di medan perang. 4 prajurit spesial akhirnya menikah dengan anggota rumah Ragon yang akhirnya membentuk faksi Tiphena, Fafiel, Levas, dan Bahamut. Mereka kini dianggap 4 keluarga besar Ragon. Dan semua masuk akal sekarang, terutama ketika babi hutan marah itu dikelilingi energi gelap saat Zeke bertarung. Bahkan aura petir Leika menunjukkan energi seperti itu. Semua berasal dari dimensi berbeda. Tapi bagian paling menarik yang menonjol baginya adalah evolusi sihir. Dengan hubungan ke realitas gelap datang jenis teknik baru. Sayangnya, Bro tidak bisa menemukan buku terkait isi teknik itu. Terutama ketika sesuatu sebrilian ini seharusnya dipuji sebagai bagian sejarah. Kegembiraannya begitu keras hingga menarik perhatian pengawas, bersikeras anak itu diam saat membaca. Bagian aneh adalah bagaimana tidak ada kehadiran di sekitarnya dan ia masih bisa mendengar suara. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah ini sihir yang sama, teknik baru yang sama,
sesuatu yang bisa digunakan melalui suara. Tapi masalahnya adalah selain energi primal biasa, ia tidak bisa bilang apa yang spesial tentang itu. Tiba-tiba, semua bukunya mengambang dalam jejak kuning, melayang sendiri. Zeke tidak bisa menahan reaksi dan menemukan dirinya terhibur dengan teknik itu. Pengawas memberitahu diam lagi, tapi Zeke tidak bisa menahan reaksi di ambang mengalami pertumbuhan level baru. Sementara ia sibuk membuang waktu excited, perpustakaan tiba-tiba menutup padanya. Benang Edher menahannya sebelum melemparnya keluar pintu. Zeke nyaris menahan diri sambil mendarat, bertanya-tanya apa yang baru terjadi. Bro ingin belajar teknik Edher yang sama dan menuntut pria itu menggunakannya lagi. Bahkan Langis tidak tahu apa yang salah dengannya. Sementara Leika bingung mengapa hanya ia yang dilempar keluar, tidak seperti yang lain. Beruntung Langis menemukan manual seni bela diri menarik yang ia pinjam bernama teknik tombak Cloudwater. Lalu ada Selene, yang mempelajari seni gerak bersama teknik pedang Wind Blossom. Raimon mendapatkan bagiannya dengan mempraktikkan teknik pedang penjagal Ragon di perpustakaan. Ia bahkan mendapatkan buku untuk keterampilan perisainya. Pada dasarnya, mereka akhirnya mempelajari seni bela diri yang sama yang diciptakan Zeke di kehidupan sebelumnya sambil bercanda. Akhirnya, ia bertanya pada Leika, berharap tahu apa yang didapatnya dari pengalaman itu. Ia mengungkap buku berisi teknik pedang besar Heaviwafe yang ditingkatkan oleh Lord ke-15. Ini kedua kalinya Zeke mendengar tentang generasi ke-15 lain, membuatnya bertanya-tanya apa spesialnya. Bagaimanapun, Lord ke-15 juga langsung bertanggung jawab menciptakan seni tempur pembunuh naga. Kini, meskipun anak kita membuat banyak teknik yang menjadi manuskrip penting di aula, banyak yang merupakan versi ditingkatkan dari yang ia ciptakan. Ini berarti Lord ke-15 bertanggung jawab atas kemajuan mereka, bahkan mengesankan Zeke sendiri. Awalnya, ia pikir kehidupan sekolahnya hanya akan penuh kebosanan. Tapi kini, ia excited untuk perjalanan yang akan datang. Kita mendapatkan time skip besar yang membawa kita 5 tahun ke masa depan. Di sini, Leika berusia 12 tahun sedang mencari Zeke dan teman-temannya. Ia belajar dari Langis bahwa anak kita sedang di lapangan latihan. Berbicara tentang lapangan latihan, Zeke saat ini sedang berhadapan dengan 3 temannya, telah menjadi jauh lebih kuat pada usianya.